warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita memasuki untuk materi kelima, di sini perlu kita ingatkan materi keempat, yaitu tentang cerita rakyat. Tugas pada saat tanggal 8 hari Selasa sampai dengan hari ini baru 3 orang yang masuk, maka tolong diselesaikan. Dan salah satu contoh dari tugas yang sudah masuk akan kita tayangkan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sivana Dewi Winarso dari kelas 10 IPS 2, absen nomor 34. Di sini saya ingin menceritakan tentang hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Puteri Sri Kendi pun hamil dan bersalin dua orang putra keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menemani anaknya yang tua, Syahperi, dan anaknya yang muda, Indra Bangsawan. Maka anak kanda Baginda yang dua orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititihkan pergi mengkaji kepada Muslim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf tafsir, sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata padanya, "Barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri." Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari bulu perindu. Mereka masuk ke hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datanglah pada suatu hari, hujan pun turun dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling cari mencari. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukunya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditoreh gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembur. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tak kala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahperi pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri entah berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa.
Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah merancang bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Hatta berapa lamanya Putri Kemalasari pun sakit mata, terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudahlah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas bulu yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggu pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkannya dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Hatta datanglah ke-9 orang anak raja yang meminta susu kambingnya yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu menyisingkan kainnya untuk diselit Indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa atau neneknya dan menunjukkannya kepada raja. Tabib berkata, itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuh. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap sedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa, raksasa laki-laki, apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Baginda sudah kehilangan daya upaya, atau sampailah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa yang mendapat jubah Buraksa akan menjadi suami putri. Untuk itu, nenek raksasa mengajari Indra bangsawan. Indra bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minum Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil Putri, Putri menyuguhkan makanan, buah-buahan, dan minuman pada Buraksa. Tergoda sajian yang lezat itu tanpa pikir panjang, Buraksa menghabiskannya semua, lalu meneguk habis air minum dalam gentong. Tak lama kemudian, Buraksa tertidur. Indra bangsawan segera membawa lari Putri dan mengambil jubah Buraksa. Hatta Buraksa terbangun. Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minumnya. Kemudian 9 anak raja datang. Melihat Buraksa tak berdaya, mereka mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Sesampainya di istana, Indra bangsawan segera menyerahkan Putri dan jubah Buraksa. Hatta raja mengumumkan hari pernikahan Indra bangsawan dan Putri. Saat itu 9 anak raja datang. Mendengar pengumumannya, akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyat-rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cerita hikayat Indra bangsawan yang saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Alfariyah dari kelas 10 IPS 2. Saya ingin membaca sebuah hikayat yang berjudul Hikayat Bayan Budiman. Hikayat Bayan Budiman. Bermula ada saudagar di negara Ajam. Khojan Mubarak namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tiada menanam. Tak lama setelah dia berlaku pernikahan, Khojan Mubarak diberikan anak dengan nama Khojan Maimun. Setelah umurnya Khojan Maimun 5 tahun, diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur 15 tahun. Ia dipinahkan dengan anak saudagar kaya, namanya Bibi Zainab. Ia membeli seekor burung bayang jantan. Maka beberapa di antara itu ia juga membeli seekor ing betina. Lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir semparan bayang juga. Sebelum Khojan Maimun pergi, berpesanlah dia pada istrinya,
jika ada barang suatu pekerjaan mufakata dengan 2 ekor unggas itu, karena hikmah di dunia amat besar lebih tajam daripada senjata. Berapa lama berjalan selanjutnya, ada anak raja Ajam. Melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu berkencana mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung maka bernasihatlah dia tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istri Raja Maimunah dan disentakannya tiang itu dari sangkarnya dan melepaskan sampai mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Maka Bayan pun berpikir bila ia menjawab seperti Tiung, maka ia juga akan binasa. Setelah ia sudah berpikir demikian itu, maka ujarnya, "Pergilah dengan segenderanya mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini haraplah Tuan. Jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Baiklah Tuan sekarang pergi, karena sudah menanti anak raja itu. Adapun akan hamba, Tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas Bayan yang dicabut dirinya oleh tuannya seorang istri saudagar. Maka berkeinginanlah suatu istri Khojan Maimunah untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia mendapat perlakukan perempuan itu. Bibi Zainab yang selalu berpamitan dengan Bayan, diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Bulan tersebut bercerita hingga akhirnya Bibi Zainab bisa terhadap perbuatannya dan memilih suaminya Khojan Maimunah pulang dari rantauannya. Burung Bayan tidak melarang, malah ia menyuruh Bibi Zainab meneruskan rencananya. Bibi Zainab berpaksa itu dari satu malam pertemuannya dengan putra jantan. Bayan yang bijaksana bukan saja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangganya. Itu tadi hikayat Bayan Budiman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tayangan contoh tugas hari Selasa tanggal 8 September 2020 dari 3 yang masuk yang saya sampaikan, 2 contoh. Mudah-mudahan untuk yang lain sekali lagi perlu diperhatikan bahwa tugas ini termasuk tugas praktek. Selain diskusi, pemandu, tanya jawab dalam diskusi, praktek membaca cerita pendek ini termasuk nilai psikomotor atau keterampilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.